Assalamualaikum teman-teman semua yang kembali bersama gue di channel JVTK. Baiklah, kita akan kembali membahas tentang episode Ultimate Update. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode kedua yang berjudul Legenda di Hutan. Oke, sebenarnya ini masih sambungan dari episode sebelumnya, ya, dimana di saat si Ishido sudah bergabung di tim Skip, di sini mereka mendapatkan tugas berikutnya, yang dimana mereka mendapatkan laporan dari Bocil, yang dimana ada salah satu proyek yang sedang mengganggu di tempat yang merupakan Cita Mitos, yang dimana disampai di lokasi tersebut. Di sini Yuma dan juga Ishido mendapatkan laporan ya bahwa mereka ingin membuat proyek yang dimana ingin membuat sebuah bangunan yang ternyata merupakan tempat legenda yang pernah diceritakan oleh seorang ayahnya yang bekerja di proyek tersebut. Dan sangat tidak disangka bahwa anaknya kecewa dengan ayahnya karena dia rela memenuhi proyek tersebut hanya karena demi perusahaan, ya. Terlebih lagi yang pernah diceritakan oleh ayahnya tersebut kepada anak itu yang ternyata cuma mitos, hanya seperti karangan saja, yang dimana cerita mitos yang dimaksud, yang dimana tentang sebuah legenda monster yang pernah ada pada masa lalu, yang bernama Leodo kalau tidak salah, ya, yang merupakan monster penjaga tempat alam gitu sebutannya. Ya, dalam pertengahan penyelidikan tersebut tiba-tiba ada sebuah benda misterius maksudnya, yang secara tiba-tiba muncul di tempat proyek tersebut. Dan pada saat itu pada beberapa pekerja termasuk Yuma dan juga Ishido diusir dari tempat itu untuk menjauhi dari hal yang tidak diinginkan gitu. Maka dari itu si Yuma dan Ishido pun menyelidiki kasus itu dengan alat yang mereka punya. Di sini pun si Yuma sedang menganalisa tentang gambar yang digambarkan oleh bocil tersebut, yang menceritakan tentang legenda monster yang dimaksud itu. Dan pada akhirnya di suatu tempat si Yuma itu menyesuaikan dengan gambar yang dimaksud itu, dan secara persis yang dimana di suatu tempat si Yuma meminta tolong pada Pak Tua tersebut untuk meneliti gambar yang digambarkan oleh si bocil itu. Dan benar saja di sini dia menemukan atau yang sangat sesuai banget, hanya saja masih sebagian yang tidak ada pada gambar tersebut. Terutama dalam cerita yang dimaksud untuk menumbangkan legenda monster itu membutuhkan tanaman khusus untuk menumbangkan monster ke dalam lubang yang pada akhirnya dikubur hingga pada saat ini juga yang telah menjadi bukit. Hanya saja dalam toko itu dia masih belum menunjukkan petunjuk yang sesuai yang dimaksud tentang tanaman untuk menumbangkan monster yang sebentar lagi akan bangkit. Ya, pada akhirnya dia mendapatkan petunjuk dari si Arch yang lagi-lagi muncul di dalam cermin untuk membantu Yuma dalam memberi petunjuk. Dan benar saja di suatu seperti bentuk guci itu, kunci bentuk kayu atau segala macam. Kalau misalnya tahu benda apa ini namanya, saya kalian komen di bawah ini. Ya, pasti dalam tersebut itu baunya itu sangat menyengat banget, apalagi dengan Pak Tua yang sempat memeriksa dalam isi tersebut, dan yang sesuai ya
dapatkan artikel tersebut bahwa ini adalah tanaman yang dimaksud dalam cerita legenda itu. Wow, sangat tidak disangka banget. Di markasnya tim Skip pun mereka masih melanjutkan penyelidikan itu, yang dimana Syuma masih belum menemukan dimana lokasi monster yang dimaksud itu. Yang pada akhirnya si Ishido pun menggunakan alat dari tim defense force-nya atau di tempat dia bekerja itu, untuk mempermudahkan tim Skip dalam mencari beberapa seperti Dena peta yang dimaksud itu, terutama untuk mencari monster itu berada. Nah, ini semua karena bermula dari Syuma yang memiliki rasa percaya untuk mempercayai satu sama lain agar bisa mengungkapkan bersama gitu. Yang pada akhirnya si Ishido pun yang mendengarkan ucapannya si Yuma pun pada akhirnya dia pun membantu tim Skip dengan alat dari tim gue juga kan tahu ya dia bekerja di tim dalam bidang apa, tapi yang pasti dia membicarakannya dari situ. Yang pada akhirnya mereka menemukan tempat Leodo berada. Namun tak lama kemudian si Leodo pun yang merasa terganggu dengan gangguan manusia yang sedang membuat proyek di tempat tersebut, yang pada akhirnya ia bangun dari tidurnya. Ya, meskipun berbeda dari serial lainnya, di sini tim defense force-nya itu sangat lelet banget. Apalagi biasanya yang paling lelet itu akan si tim defense force ya, dibandingkan yang JDF itu atau segala macam tim pertahanan lainnya gitu. Di sini ternyata keduluan tim Skip yang mencapai di lokasi tersebut, dan tidak ada seorang pun selain Ishido yang beraksi untuk mengalih perhatian si Leodo. Apalagi menunggu tim defense force-nya itu membutuhkan waktu 20 menit lagi. Wah, apakah itu tidak terlalu lama? Dan sampai di waktu ayah bersama anak itu bersama di tempat yang berbahaya, si anak atau bocil tersebut itu sempat terhisap oleh si Leodo dengan belalai yang cukup panjang itu, sampai tidak sempat ketolong oleh tim JDF itu kan. Ya pada akhirnya si Yuma pun beraksi dan meminta pertolongan Arc untuk meminjamkan kekuatannya untuk berubah jadi Ultraman Arc dan menyalakan bocil tersebut. Dan dalam sikap pertarungan tersebut, si Arc pun menggunakan senjata dalam menghadapi si Leodo, yang masing-masing sempat menampilkan visual penglihatan mereka masing-masing itu. Wah, itu sangat belum pernah dibikin oleh Subraya sama sekali. Itu benar-benar untuk pertama kalinya sih dalam pertarungan secara langsung. Mungkin dalam Ultraman X itu pernah dibikin visualnya, penglihatannya, tetapi itu dalam Henshin atau perubahan pertamanya gitu. Jadi bukan dalam bertarung secara langsung gitu. Ini baru pertama kali di serial Ultraman Arc, yang pada akhirnya dengan membawa tanaman yang sangat menyengat banget itu memancing Leodo untuk tidur kembali dalam waktu yang lama, dengan dibawakan oleh si Yu ya untuk melahap si Leodo. Ya sempat kemakan sih, tapi ditolong oleh Arc agar Yu-nya bisa keluar sekaligus gitu. Yang pada akhirnya si Leodo pun tidur dengan lubang yang dibuat oleh Arc. Ya, kukira senjata atau finisher yang satu itu tuh dibuat untuk membelah atau apa gitu ya. Ternyata dibikin sebuah lubang yang cukup besar untuk mengubur
si Leodo yang sedang tidur lagi untuk waktu yang lama. Meskipun sempat tertarik ke dalamnya, pada akhirnya berhasil berhasil dikalahkan oleh si Ike. Ya pada akhirnya pada pertarungan di episode 2 pun telah selesai. Kemudian di sini di tim Skip, di sini mereka pun merasa tertolong dengan si Ishido ya, yang tanpa bantuan dia pun mereka tidak bisa ngapa-ngapa dalam menyelesaikan penyelidikan mereka tersebut. Apalagi si Pak Ban yang sangat tertarik banget dengan arkeologi tersebut pada episode kali ini, sangat-sangat terasa banget dengan karakter yang diperankan oleh Abarak itu. Ya karena dia tertarik dengan arkeolog, maka dia pun merasa tertarik tersebut ya, meskipun hanya cuma sebentar. Tetapi di sini mereka tertolong dengan si Ishido karena rasa percayanya itu berkat si Yuma yang mengatakan itu kepada si Ishido. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan mereka, ternyata si Ishido itu membiarkan alat tersebut secara diam-diamnya, pada akhirnya ketahuan oleh oleh atasannya, yang dimana dia sempat menelpon Ishido lewat teleponnya itu ya. Masa si Ishido rela melakukan itu demi untuk tim Skip ya, pada akhirnya dia pun menanggung semua atas perbuatannya itu. Yang pada akhirnya cerita untuk episode kedua pun berakhir. Baiklah, untuk cerita kali ini yang sangat simple banget ya, seperti episode pertama. Di sini harus kuakui memang serial Ultraman Arc ini benar-benar cukup lama untuk kita tonton ya. Apalagi dengan cerita yang sangat natural banget, terutama untuk bagian komedinya itu. Dan selanjutnya di sini seolah-olah kayak episode terakhir ya, bebaskan imajinasimu, sozo yoku o toki hanade, hanate maksudnya. Terasa final episode banget hanya karena melihat judul episode berikutnya itu. Tapi mungkin saja untuk next episode katanya sih debut Solis Amat atau gimana ya. Tapi di sini belum ada muncul satupun scan tentang kemunculan Solis Amat ya. Mungkin di episode ke depan mungkin baru saja muncul. Jadi nantikan aja untuk pembahasan episode Ultraman Arc di video berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih, semoga terhibur. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Dr. Subscribe. Apabila gua ada kesalahan, kekurangan, serta apa yang gua ucapin kepada teman-teman semua terputus beserta info yang aku sampaikan itu ada yang salah alias hoax, mohon maafkan selesainya. Karena gua bukan waktu yang sebenarnya itu hanya seperti cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa next video.